Anaknya Kanaan juga dapat nikmat ini, tapi Allah tak bagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sekali nikmat ini Allah beri kepada pamannya yang telah membelanya siang dan malam. Tidak diberi Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam kepingin sekali ayahnya juga diberikan nikmat ini oleh Allah, tapi Allah tak bagi. Allah telah bagi pada kita hari ini. Allah telah bagi pada kita hari ini. Alangkah zalimnya bila kita tak syukuri nikmat itu. Alangkah zalimnya kita ini bila kita tak pandai bersyukuri nikmat ini. Kita tak beri harga akan nikmat ini. Syaitan saja tahu harga nikmat iman. Hari berbagai bila pencuri masuk ke rumah kita, rumah orang kaya, ketika dia bangun tiba-tiba dilihat jendelanya sudah terbongkar, maka dia yakin pasti ada pencuri yang masuk. Ketika dicari-cari apa hilang, rupanya sikat gigi hilang. Ini pencuri apa orang gila? Ini pencuri tak tahu nilai benda. Pencuri tak tahu nilai benda. Kalau pencuri yang bijaksana, dia tak ambil sikat gigi. Apa dia cari? Permata yang ada di lemari. Permata yang ada di lemari itulah yang dia cari-cari. Walaupun kadang nyawa harus berkorban untuk menghadapi orang yang punya rumah untuk mendapatkan benda ini. Ini pencuri yang cerdik namanya. Syaitan laknatullah alaih tidak pernah mencuri mata kita, tak pernah mencuri telinga kita, mulut kita, pikiran kita. Dia mencuri iman kita. Karena bila iman sudah dicuri oleh dia, maka mata kita akan bermaksiat pada Allah, telinga kita akan bermaksiat pada Allah, pikiran kita akan bermaksiat pada Allah, mulut kita akan bicara maksiat pada Allah, langkah kita akan menuju tempat yang diharamkan oleh Allah, sehingga anggota tubuh kita semua dalam maksiat hingga matilah dalam kemaksiatan. Selesai tugas syaitan. Ini syaitan pintar, Pak. Pintar, dia tahu apa yang harus diambil, apa yang harus diambil. Belum haus. Dia tahu apa yang paling berharga, maka diambil yang paling berharga itu. Tapi hari ini kita tak sadar sesuatu yang paling berharga sedang diusaha syaitan untuk dicuri dari kita. Macam mana manusia ini mati tanpa bawa iman kepada Allah? Dia faham sekecil-kecil iman, Allah Ta'ala akan tukar dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Sekecil-kecil iman, orang terakhir dikeluarkan dari neraka, terakhir dimasukkan dalam surga, Allah hadiahkan surga yang luasnya 10 kali dunia. Dia akan jadi raja untuk 10 kerajaan, untuk 10 kali dunia ini. Allahu Akbar. Macam mana kalau orang iman sempurna kepada Allah? Dia orang pertama masuk surga macam Abu Bakar. Sampai malaikat Jibril minta izin, ya Allah, izinkan aku untuk mengukur luasnya surga Abu Bakar. Kata Allah, mana mampu kamu? Ku cobalah. Jibril punya 600 sayap. Bila satu sayap dibentang, tertutup timur dan barat. Terbang 3000 tahun, berhenti. Ditanya, ya Allah, seluas mana? Belum habis serambinya. 3000 tahun terbang, belum habis lagi diukur serambinya. Belum habis serambinya diputar-putar sama Jibril alaihissalam. Macam mana luasnya taman-taman Abu Bakar? Macam mana luasnya kamar-kamar Abu Bakar? Tak bisa dibayangkan hari berbahagia. Allahu Akbar. Itulah tempat kita yang sebenarnya. Belum lagi jumpa dengan Allah sebagai nikmat yang maha besar. Apalagi ketika Allah umumkan, aku telah redha kepada kalian dan aku tak pernah lagi murka kepada kalian dan hari ini aku redha kepada kalian. Inilah puncak nikmat di dalam surga ketika mendapatkan penghargaan besar dari Allah. Tapi penghargaan itu telah Allah berikan kepada sahabat ketika masih hidup mereka. Mereka masih hidup dahulu, keadaan Allah telah Allah kabarkan pada Nabi untuk mereka. Kita nanti tahu di akhirat apakah Allah redha apa tidak sama kita. Tapi kesempatan itu Allah beri kepada kita. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Orang yang mengikuti mereka dengan baik,
Allah redha kepada mereka sebagaimana sahabat mereka telah redha kepada Allah. Kenapa Allah redha kepada sahabat? Karena sahabat redha dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Macam mana maunya sahabat kepada kehendak Allah ketika sahabat pulang dari perang Uhud? Sehingga tidak ada satupun sahabat yang tidak terluka. Paling kurang mereka telah terluka 3 goresan pedang hadis berbahagia. Tidak ada sahabat tidak terluka. Bahkan Nabi sendiri telah terluka ketika itu. Gigi taring Rasulullah telah patah. Kepala Rasulullah telah berdarah karena telah kena pukulan tombak lembing orang-orang kafir, sehingga topi besi bila pecah masuk ke dalam kepalanya Rasulullah, sehingga seorang sahabat telah mencabut dengan gigi, sampailah gigi sahabat ini pun tercabut hadis berbahagia. Ada sahabat yang telah puntung tangannya. Ada sahabat tidak bisa berjalan, terpaksa dinaikkan di atas unta, di atas kenderaan untuk dibawa pulang. Ada yang syahid sampai 70 orang hafiz Quran tersyahid ketika itu. Mereka berangkat kalau tidak salah lebih kurang 700 orang. Syahid sampai 70 orang. Mereka pulang dalam keadaan duka cita, dalam keadaan bersedih. Karena akibat mereka melanggar sunnah Nabi SAW yang satu. Salah faham atas sunnah Nabi SAW. Berselisih atas apa yang Nabi SAW sampaikan. Pulang dengan membawa kesedihan, dengan membawa luka-luka di jasad mereka. Tapi tiba-tiba datang lagi perintah Allah. Mereka suruh berangkat lagi menghadapi orang-orang Quraisy di Hamrahul Asad, di Gunung Singa Merah tempat. Datang seruan itu, Nabi sampaikan pada sahabat, orang-orang yang telah ikut perang Uhud, Allah perintahkan berangkat lagi untuk perang. Yang tak ikut tak boleh berangkat. Yang tak ikut perang Uhud tak boleh berangkat. Ketika perkara ini didengar oleh sahabat-sahabat yang tadi sudah ikut perang Uhud, di antara mereka ada kakak beradik 2 orang yang mereka tidak bisa lagi berjalan dua-duanya. Bila mereka ingin ke tempat 1-2, mereka harus menyeretkan diri mereka untuk bergerak menuju tempat mereka untuk buang hajat. Seruan ini telah sampai kepada mereka. Maka kata abangnya, kata adiknya, wahai abang, bagaimana kita bisa berangkat dalam keadaan seperti ini? Untuk pindah tempat saja kita harus saling menggeser satu sama lain. Wahai adikku, bagaimana kita akan durhaka terhadap seruan Allah, sementara seruan itu telah sampai di telinga kita? Adakah kita akan durhaka kepada Allah dan Rasulnya? Jadi macam mana abang kita berangkat? Kau seret aku sedikit, nanti aku seret engkau. Kau tolak aku supaya aku bisa tergeser, dan nanti aku akan geser engkau, wahai adikku. Baik, wahai abang. Mereka saling geser menggeser sampai mereka terkeluar daripada rumah mereka sendiri. Ketika orang-orang yang tidak diizinkan berangkat, Nabi melihat mereka menangis. Begitu mereka sedih, mereka susah melihat keadaan mereka. Tapi apa dikata mereka, kata Nabi, kalian tak boleh ikut. Yang boleh ikut dan mesti ikut orang yang sudah susah payah dalam perang Uhud tadi. Sehingga sahabat-sahabat nanti sambil menangis telah mengangkat mereka di atas kenderaan. Tak bisa naik lagi sendiri. Diangkat oleh orang-orang yang bisa menaikkan ke atas kenderaan. Sehingga mereka pun telah dipapah bergerak. Yang tak ikut, yang tak boleh ikut, mereka pun tinggal. Mereka menangis melihat keadaan ini, hadis berbahagia. Mereka pun bergerak. Sebelum mereka bergerak, orang munafik ambil kesempatan melapor kepada orang-orang musyrik bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam yang ikut perang Uhud dalam keadaan luka-luka akan menyerang kalian. Maka kalian persiapkan pasukan, habiskan mereka hari ini. Habiskan orang Islam. Dan secara syariat mereka akan dihabiskan, hari berbahagia. Kemudian orang-orang kaum musyrik ini pun telah kumpul mereka. Kemudian orang munafik ini pulang, beritahu pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kita ini dah bahaya. Dia pulang lapor dari. Inilah kerja orang munafik. Pergi sini bilang sana, pergi sini. Ini kerja orang munafik. Ngadu domba. Ada berbahagia, maka dia katakan, ya Rasulullah, ini kita dalam bahaya. Kenapa? Aku telah mengetahui orang-orang musyrik telah siapkan pasukan untuk menggempur kita. Kita ini dalam keadaan seperti ini macam mana ni? Mungkinkah kita akan melawan mereka? Apa kata Allah? Hasbi Allah, cukup Allah sebagai penolong bagi kita.
Cukup Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha segala-galanya. Sahabat redha apa saja perintah Allah. Walaupun dalam keadaan seperti itu disuruh bergerak, taruhannya nyawa, mereka pun bergerak. Sampailah kesungguhan Nabi dan sahabat mereka bergerak sampai berkemah selama 3 hari 3 malam di bukit tersebut. Ketika perkara ini diketahui, ketika Nabi katakan ini, maka orang munafik ini pun datang lagi kepada orang munafik, orang-orang kafir. Dia kasih tahu, Muhammad nampaknya enggak main-main. Nampaknya kita enggak bisa lawan mereka ini. Cukup Allah, dia kata. Kita akan berhadapan dengan Tuhan mereka. Akhirnya mereka pun mundur. Nabi tetap menunjukkan kesungguhannya bersama sahabat, sehingga Allah telah kalahkan orang kafir tanpa harus peperangan. Siapa yang tolong mereka? Senjata yang hebat, bom nuklir yang harus kita buat hari ini untuk melawan orang kafir. Persiapkan senjata yang banyak, ekonomi yang mantap, badan-badan yang tegar untuk menghadapi orang-orang kafir. Tidak. Persiapkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Itu saja. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi kewajiban kami kata Allah untuk senantiasa menolong orang-orang yang benar-benar beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan gundah, kamu yang pasti menang jika kamu benar-benar beriman. Tapi ketika dalam hati kita ada rasa kemenangan kita orang Islam dalam senjata yang canggih, sehingga kita kirim orang-orang Islam untuk belajar buat senjata yang canggih, kita kirim orang untuk berlatih supaya dia menjadi pesilat-pesilat andal, kita kumpulkan jawara-jawara. Ketika itu telah datang dalam keyakinan kita, maka apa terbiah Allah kepada orang-orang sahabat di perang Hunain. Ketika jumlah orang Islam begitu banyak, senjata yang lengkap, mereka telah berbangga, kita hari ini pasti akan menang melawan orang kafir karena jumlah kita lebih banyak daripada mereka. Apa yang berlaku? Allah telah cabut pertolongan kepada mereka. Kocar kacir orang Islam ketika itu. Dan inilah yang sedang kita alami hari ini. Inilah yang sedang kita alami. Kenapa orang kafir obrak-abrik orang Islam hari ini di seluruh dunia? Karena orang Islam telah salah keyakinan selain kepada makhluk, telah salah keyakinan kepada Allah, telah datang keyakinan kepada benda-benda yang mendatangkan pertolongan pada mereka. Kita telah ditipu begitu lama oleh orang-orang munafik hati berbahaya, sehingga kita lupa mempersiapkan iman yang sahih kepada Allah, amal yang soleh. Telah lupa, sehingga sibuk dengan ekonomi, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan sawah ladang, sibuk dengan perkebunan, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Sampai-sampai yang tak perlu disibukkan pun sibuk kita hari ini. Apa sibuk kita? Pelajari teori Darwin. Apalah dipelajari teori Darwin? Dia sendiri tak mau dibilang monyet. Darwin sendiri tak mau dibilang dia monyet. Walaupun dia bilang manusia sumber daripada monyet, karena kaki Adam hidup monyet. Ada yang berbahagia. Teori-teori seperti itu akan merusak iman kita. Ada yang berbahagia. Kalau orang mengajarkan teori-teori dunia kepada manusia, pada murid, tanpa dia ada tauhid yang benar, dia akan merusak iman manusia. Orang Islam ada yang berbahagia. Hari ini orang kalau buat satu teori, lupa sama Allah Ta'ala. Hujan turun karena proses ini, proses itu, penguapan ini, penguatan itu, sehingga terjadinya gumpalan awan. Kemudian awan ini jadi berubah jadi hitam, kemudian diterpa orang ini, turunlah hujan. Lupa dia bilang itu Allah. Coba bacalah dalam teori-teori orang hari ini. Tak ada sikit pun hubungan sama Allah Ta'ala. Tak ada sikit pun. Ini proses pun terjadi, pada hakikatnya datang daripada Allah. Tak ada nama Allah sedikit pun situ. Semua karena sehingga orang pun kagum sama teori dia. Dia rusak iman, orang pun telah rusak iman karena dia. Tanaman tumbuh karena proses ini, proses karena biji terbelah, kemudian keluarlah tunasnya. Bermacam-macam teori timbul. Lupa mereka siapa yang buat semua itu.
Maka hari ini jamaah yang mulia, kita bangga dengan orang Jepang, bangga dengan India, bangga itu. Sementara mereka sebenarnya dalam kebodohan. Apa kebodohan mereka? Mereka tidak tahu siapa sebenarnya telah menciptakan semua itu. Mereka tahu semua atom, semua kuman, mereka semua tahu. Tapi satu mereka tidak tahu, siapa yang menciptakan semua itu. Maka siapa tugas ini? Siapa tugas bagi tahu pada semua manusia akan perkara ini? Saya, kita dan semua orang. Hari ini jamaah kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah, kita kenal agama Allah, kita kenal kerja dakwah. Ini karena kesusahan, khususnya Pulau Semulu ini, kesusahan pengorbanan Syekh Khalilullah. Beliau seorang angkatan perang Sumatera Utara dan seorang ulama besar, orang alim, orang keramat pasarnya. Allah beri kemuliaan pada beliau. Beliau telah datang tinggalkan kampung halamannya dalam usia telah tua, datang ke Bandar Aceh, ingin buat paspor mau naik haji. Jumpa sama Sultan Iskandar Muda, wahai Syekh Khalilullah, mau ke mana engkau? Aku mau bikin paspor, mau pergi ke haji. Apa kata Sultan Iskandar Muda? Wahai Syekh Khalilullah, kau tangguhkan dulu hajimu. Ada kewajiban lebih besar lagi untukmu. Apa? Kau dakwahkan agama ke Pulau Semulu sana. Dulu bukan Semulu namanya, Pulau Wau, Pulau U, Pulau U, Pulau U dulu. Putra Simelu, Putra Simalu, Putri Simalu. Akhirnya berubah-ubah Simalu. Hadir maka Allah Subhanahu Wa Taala, maka Syekh Khalilullah telah tangguhkan hajinya, berangkat ke pulau ini. Untuk apa maksudnya? Untuk dakwahkan Islam. Orang Semulu dulu dijual, dijual ke orang-orang Batak untuk dimakan sama orang Batak. Tiga lingga. Dimakan, dijual, dimakan sama orang Batak sana. Dulu biasa orang makan manusia. Orang makan orang dah biasa dulu. Karnibal namanya, manusia kanibal. Manusia makan manusia. Dan dulu pun sudah pernah ketika di zaman ketika kebun-kebun kaum Sabah itu dihancurkan oleh Allah sehingga mereka tidak ada lagi makanan, yang tumbuh makanan pahit sampai makanan pahit pun, sehingga mereka pun saling membunuh satu lain untuk memakan sesama mereka. Tetapi hanya berbahagia asbab pengorbanan Syekh Khalilullah datang ke pulau ini sehingga kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hari ini terkenal di sana ada kuburan keramat. Kuburan apa? Tuku di ujung. Hingga orang pun ambil berkah ke sana. Ambil berkah. Ambil berkah, anak sakit bawa sana. Mau ke mana? Mau ke kuburan Syekh Khalilullah. Ngapain? Anak saya kurang sehat, Ustaz. Kenapa ke sana? Kenapa enggak ke dokter? Enggak, katanya kuburan itu keramat, Ustaz. Keramat. Maka dia pun bawa ke sana, ambil air, siram-siram. Kemudian bekas siram itu disapu ke muka-mukanya. Kemudian orang azan dia pun pergi. Itu pernah kejadian seperti saya. Saya datang pas ada orang lagi ambil daun-daun siram-siram sama anak-anak. Rupanya kakinya kurang bagus sedikit, kurang bisa berdiri. Pas kami azan dia pun pergi. Yang bikin itu pergi, yang dibikin pun pergi. Untung tak keluar Syekh Khalilullah. Enggak ditangkap, dimasukkan kubur. Kajah kena yang ke apa kubur. Wahai Allah, tang kajah. Lah anak kunya kena kajah. Aduh, maka Allah Subhanahu, seharusnya kita orang-orang Semulu ini berterima kasih sama beliau. Apa jalannya? Pergilah ke sana. Assalamualaikum Tuan Syekh. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan atas engkau wahai penghuni tempat yang sini. Aku adalah orang Semulu yang dulu tinggal tak kenal Allah, tak kenal Rasul, tak kenal agama, tapi kerana engkau telah berkorban segala-galanya, kau tinggalkan kampung halaman, kau berpisah dengan keluarga, datang sampai berkubur di sini untuk menyelamatkan kami, dan kami tidak akan pernah mampu membalaskan pengorbanan kamu. Wahai Syekh Khalilullah, istirahatlah engkau dengan tenang, saya yang akan lanjutkan perjuanganmu. Mantap tak? Coba pergi besok. Bilang dulu, saya besok mau keluar 4 bulan, doakan saya Syekh Khalilullah, semoga kita juga bersama-sama di surga Allah nanti. Ini datang ke sana, ingat jasanya, ya cuma diingat-ingat aja. Jangan aliran kepercayaan, ingat-ingat aja ada Tuhan, tapi tak mau sembahyang. Ingat-ingat aja jasa Syekh Khalilullah, tapi tak mau melanjutkan kerja. Cinta-cinta aja kepada Nabi, tapi sunnah Nabi diinjak-injak. Bilang cinta-cinta sama sahabat, tapi sunnah-sunnah sahabat, pengorbanan sahabat tidak mau ditiru. Tak bisa
Ini cinta dusta hadirin berbahagia. Cinta palsu. Cinta palsu hadirin berbahagia. Nama hakikat cinta siap mengorbankan terhadap orang kita cinta. Jangan kalah sama Laila Majnun. Qais, kekasih Laila. Ada satu anak raja yang cantik jelita. Satu orang awam telah jatuh cinta pada Laila, anak raja. Sehingga tersebar berita itu. Sehingga Laila pun bingung, yang mana orangnya? Kok ada yang cinta sama saya? Katanya ada orang cinta. Sampai tercinta-cinta, sampai kalau dia anjing, ada pernah satu anjing yang berkurap lewat di depan rumah si Laila, maka dia ambilnya. Kemudian disapunya, dimandikannya. Apa anjing berkurap tadi? Tanya orang, "Hei, Qais, apa kamu tak punya kerja?" "Aku lagi kerja ni." "Apa kerja?" "Aku lagi membersihkan, menyuci, memandikan ini anjing." "Kenapa kau mandikan ini?" "Hai, kau tahu, aku pernah melihat anjing ini berjalan di depan rumahnya Laila." Karena pernah melewati rumahnya Laila, sampai dia pun terkesan dengan anjing. La ilaha illallah. Qais kekasih Laila. Sehingga karena tergila-gilanya sampai berita ini sampai kepada Laila. Sampai Laila buat pengumuman, siapa yang namanya Qais, tolong datang ke istana. Sehingga orang tua pun datang ke istana. Anak muda yang sudah kahwin pun sudah datang ke istana. Ngaku Qais. "Akulah Qais yang engkau panggil." Bingunglah dia kok banyak kali Qais. Kok Qais semua? Benar kalian Qais semua? Ya, Qais semua. Bingunglah Laila. Akhirnya dia dapat ilham namanya. Biar ku coba mana sebenarnya Qais ini. Biar kalian tahu semua. Biar kalian tahu. Dan aku ingin tahu mana sebenarnya Qais. Mana sebenarnya orang yang benar cinta kepada aku. Aku akan buktikan hari ini. Wahai pelayan, datang ini. Kau ambil satu pisau, kau ambil satu cawan. Ngeri kali disuruh ambil cawan sama pisau. Maka diambillah. Wahai saudara-saudaraku, wahai semua Qais, wahai Qais ijtima'iyat. Sekarang aku ingin melihat siapa sebenarnya Qais yang sebenarnya. Apa syaratnya? Apa yang kau minta, kami akan tunaikan. Sekarang permintaanku enggak banyak. Tolong maju ke depan, ambil pisau, potong jarinya, letakkan dalam ini cawan. Semua mengundurkan diri. Tinggal yang asli, Qais yang asli. Qais yang asli tinggal. Maka lain semua cabut dari pendaftaran. Masuk satu. Kaukah Qais? Iya, akulah Qais yang selama ini telah tergila-gila kepadamu. Benar? Ambil cawan. Diambil cawan. Wahai Tariq, wahai Laila, karena engkau bukan hanya tangan akan kukorbankan, bukan hanya jariku akan kukorbankan, tangan pun akan kukorbankan demi cintaku kepadamu. Betul? Mana aku main-main? Sampai betullah dia potong tangannya, dia potong itu jarinya. Sampai kata Laila, sudah cukup, benarlah engkau Qais. Ini baru cinta. Ini hafal hadis cinta, syair cinta berapi-api. Ketika diajak korban, nyampe. Halah. Alasan kedai, alasan sawah, alasan kantor tak dapat cuti, macamlah alasan. Yang dikasih cuti pun tak mau keluar. Alasan tak ada harta, yang kaya pun tak mau ikut. Apa yang kita mau jawab di hadapan sahabatnya? Semua punya alasan seperti kita seharusnya. Alasan sebuah sahabat boleh, ya Rasulullah, lihatlah kami dalam keadaan luka-luki kayak gini, suruh berangkat juga. Tak ada alasan, mereka pun berangkat. Maka malam ini kita tengok mana yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul. Allah. Ada yang benar-benar cinta sama Allah dan Rasul. Coba tazkir. Saya menengok ni, siapkan cawan dan pisau. Siapkan kertas dan pulpen insyaAllah. Tak usah pisau dan cawan. Bangun Pak, siapa pertama? Mana kekasih Laila? Mana kekasih-kekasih Allah dan Rasulnya malam ni? Kita melihat hadi berbahagia. InsyaAllah. Boleh Pak, bismillah. Ini kita kumpul malam ini
Jadi kami mau taskir dulu yang ingin berangkat India, Pakistan, Bangladesh. Boleh Pak? Kami taskir dulu yang sudah punya niat untuk berangkat India, Pakistan, Bangladesh Pak. Berdiri dulu Pak. Boleh berdiri dulu Pak. Yang niat berangkat India, Pakistan, Bangladesh berdiri dulu, jangan bergerak dulu Pak. Yang mau berangkat India, Pakistan, Bangladesh berdiri dulu Pak. Ada lagi Pak? Ini sedikit sekali ini yang cintanya Pak. Yang pada palsu ini. Boleh Pak? Ada lagi Pak? Berdiri dulu Pak. Insyaallah. Ini nggak berangkat dulu, kita mau taskil dulu. Boleh Pak? Ada lagi Pak? Yang belum berangkat India, Pakistan, Bangladesh Pak. Yang sudah keluar 40 hari bahkan 4 bulan selama ini, yang mau berangkat India, Pakistan, Bangladesh Pak. Boleh Pak? Udah, sekarang menuju ke tim taskil di belakang. Boleh dikasih jalan Pak? Yang di tengah kasih jalan Pak. Boleh. Ini ke saudara-saudara kita akan berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh.